Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa pemirsa setia Jack TV. Mudah-mudahan pemirsa yang sedang menonton tayangan ini berkah hidupnya, berkah rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan tentunya selalu dalam ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tema kita adalah malu itu sebahagian daripada iman. Nah, itu malu itu sangat penting, bukan cuma bagi orang Islam saja, tapi penting bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau dirimu merasa punya akal, kau harus punya rasa malu. Ini terutama kepada orang-orang yang mukmin, orang yang katanya mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'bah, kata Rasulullah. Iman itu ada 70 atau 60 golongan. Fa'afdaluha, dan iman yang paling tinggi itu adalah qaulun la ilaha illallah, ketika kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Fa'adnaha imatatul adza anit thoriq, dan posisi iman yang paling bawah itu adalah ketika kita membuang sesuatu yang mengganggu di perjalanan, di jalan. Misal ada batu di jalan, kita lewat, kita singkirkan. Ada kayu yang menghalangi perjalanan kita, kita singkirkan. Ada duri, ada paku yang mungkin nanti bisa melukai orang yang lewat, ketika kita lewat, kita singkirkan. Itu adalah tingkatan iman yang paling bawah. Jadi kalau kita lewat di suatu perjalanan, nemu batu, kayu, duri atau paku, buang, singkirkan sehingga orang lain tidak terluka. Memang sederhana, memang sepele, tapi itu adalah menandakan bahwa kita itu masih punya iman atau tidak. Tapi jangan justru sebaliknya, bukannya malah disingkirkan, malah kita yang melempar batu di tengah jalan. Bukannya kita membuang kayu, malah kita yang melemparkan kayu di tengah jalan sehingga orang lain terluka. Maka orang tersebut sudah dipastikan tidak punya rasa keimanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah puncak terendah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haya'u syatru minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling bawah adalah menyingkirkan kayu, batu dari jalan. Dan yang berada di pertengahan itu adalah haya'un, rasa malu. Jadi kita sebagai seorang mukmin wajib punya rasa malu. Nah, itu. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita ditemani sama adik-adik yang luar biasa. Nanti akan cerita, ngobrol, nanti juga bakalan ada tanya jawab terkait tema kita pada malam hari ini. Bagi adik-adik yang hadir di studio, silahkan kalau ingin bertanya. Saya ingin bertanya Bang Ustadz, malu yang dimaksud dari sebagian iman itu apa sih Bang Ustadz? Malu yang dimaksud daripada sebahagian iman, ya, itu kan hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu syatru minal iman, al-haya'u syatru minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Apa sih yang dimaksud malu sebahagian daripada iman? Jadi orang yang mengaku bahwa dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus punya rasa malu. Jadi ketika seseorang masih punya rasa malu atau enggak, itu juga mencerminkan seseorang tersebut iman atau enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus punya rasa malu. Itulah yang dikatakan malu sebahagian daripada iman. Oke, gitu. Terima kasih Bang Ustadz. Sama-sama. Ayo, ada lagi? Saya mau nanya nih Bang, selain malu ada ciri-ciri lain enggak Bang yang bisa menunjukkan kita sebagai orang yang beriman?
ciri-ciri lain yang bisa menunjukkan bahwa kita itu beriman. Di dalam Islam itu kan ada namanya rukun iman, ada rukun Islam. Itu yang harus kita penuhi. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun Islam tadi itu yang harus kita penuhi. Saat ini kita bingung nih, mau tahu orang itu beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan memenuhi syarat iman kepada Allah saja? Tidak, karena rukun iman ada 6. Jadi ke-6-nya itu harus kita penuhi, barulah kita bisa mengatakan bahwa diri kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendirikan salat. Nah, ini orang sekarang cuma bisa mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kapan kita mengucapkan kalimat itu? Apakah cuma di luar di bagian salat saja? Enggak. Apakah cuma kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah saja? Tidak. Dalam sehari semalam minimal kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu 5 kali, karena kita mengerjakan salat 5 waktu itu sehari 5 kali. Nah itu. Jadi zuhur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di at-tahiyat awal dengan akhir itu. Jadi tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah tidak hanya dengan malu. Malu itu sebahagiannya saja gitu. Salat, puasa, bayar zakat, naik haji bagi yang mampu. Itu tanda-tanda lainnya. Itu. Ngerti? Terima kasih Bang Ustaz. Sama-sama. Oke, masih ada lagi? Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita mengenai tema kita pada malam hari ini. Malu itu sebahagian daripada iman. Nanti selanjutnya bakalan ada pertanyaan-pertanyaan menarik lagi daripada teman-teman yang hadir di studio. Maka karena itu tetaplah bersama kami di Lensa Kolbu. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Lensa Kolbu. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi nih pembahasan tadi mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu malu adalah sebahagian daripada iman. Pada kesempatan kali ini kita masih ditemani sama adik-adik yang luar biasa dari adik-adik SMK 3 Muaro Jambi. Bagi adik-adik yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilahkan. Kami ada pertanyaan nih Bang. Kan ketika kita lagi ngaji tuh, tapi dalam ruangan, tapi ruangannya rame, jadi malu kita, jadi suaranya kecil-kecil. Gimana sih itu Bang Ustaz? Oke, nah ini banyak orang yang tidak bisa menempatkan rasa malu itu. Terkadang kita malu ketika kita baca Al-Quran di tengah keramaian. Terkadang kita mau sholat sedang nongki nih sama teman-teman ya, tahu-tahu masuk jadwal sholat, terus kita ngomong sama teman-teman, bro aku pamit dulu ya sholat. Kadang itu malu gitu. Jadi itu bukannya apa ya, malu itu tempatnya bukan di sana gitu. Jadi itu bukannya harus malu, tetapi kita harus berani mengungkapkan gitu. Percaya diri. Misal tadi pertanyaan adik, ketika kita berada di suatu ruangan yang ramai, mungkin dalam suatu acara ya, ketika kita baca Al-Quran, mungkin boleh kita ganti ketika kita berada di masjid, banyak orang, kita kepengen baca Al-Quran. Nah, ketika kita pengen baca Al-Quran menggunakan suara yang lantang, keras, tapi malu, apakah itu malu yang benar atau yang salah ya? Gitu. Jadi ketika kita berada di suatu masjid, misal di keramaian lah, ketika kita ingin baca Al-Quran tapi kok banyak orang, jadi malu gitu. Itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Kadang itu tipe orang, ada orang yang pemalu, ada orang yang pede seperti itu. Kalau saran dari saya sendiri, dari Ustadz ya, ketika kita berada di suatu keramaian atau masjid, ketika kita kepengen baca Al-Quran dengan suara yang lantang, ya tapi dengan resiko. Misal orang akan beranggapan, ih apa sih orang nih riak banget ya, kan seperti itu. Apa sih orang nih sombong banget ya, mentang-mentang baca Al-Qurannya murotal, suaranya bagus, enak didengar, tapi kok
Nah, tapi untuk saat sekarang ini memang kebaikan itu harus kita sebarkan. Masalah riya atau sombong itu sebenarnya urusan hati kita. Gitu. Banyak orang yang komplain misal di masjid-masjid itu kan, suara azan tolong jangan dikeluarkan. Cukup orang yang di dalam masjid saja mendengarkan. Sedangkan seruan azan itu harus memanggil orang itu. Ngaji, ketika ceramah jangan pakai sound di luar, sound di dalam saja mengganggu kata dia kan. Tapi kita di dalam Islam disuruh untuk menyebarluaskan itu. Ketika kita sedang berbuat baik, sebarkan itu semua. Masalah sombong, riya itu sebenarnya penyakit hati. Tergantung orang itu. Kita tidak bisa menjudge seseorang bahwasanya oh dia itu ngaji pakai suara yang lantang, tapi kita katain orang itu sombong. Gak bisa, karena sombong itu gak kelihatan, karena berada di dalam hati. Kecuali kalau kita mencuri, kita ambil nih punya hak orang lain, kelihatan tuh oh dia mencuri, bisa kita judge seseorang tersebut bahwa dia mencuri. Tapi kalau dia ngaji, kita katakan dia sombong, riya, itu tidak ada hak kita. Tergantung orang tersebut. Ya, kalau kita sedang dalam keramaian, kita lihat sikon lah, situasi dan kondisi. Kita lihat dulu misal dalam keramaian tersebut mungkin ada orang yang sedang istirahat. Nah, gitu. Mungkin ada orang yang sholat. Nah, ini banyak sekali terjadi ketika kita berada di masjid, tahu-tahu ada orang yang sholat, kita sedang baca Al-Quran. Nah, itu ketika ada orang yang sholat itu jangankan ngobrol, kita sedang baca Al-Quran itu suruh sirkan, kata Rasulullah. Pelankan suaramu, ngeganggu orang yang sedang sholat. Jadi kembali lagi pada situasi dan kondisi. Tapi kalau masalah hati itu tergantung pada diri kita. Kita juga nggak berhak untuk menjudge seseorang bahwasanya dia sombong, riya. Itu masalah hati dia. Seperti itu. Terima kasih Bang Ustadz. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bang Ustadz, Ya. bagaimana caranya kita menjaga diri kita dari rasa malu? Oke, menjaga diri kita ya, agar supaya rasa malu itu tetap ada gitu ya dalam diri kita. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, adik, kita coba artikan dulu apa sih malu itu, Ustadz? Dan kapan kita harus malu, Ustadz? Nah gitu. Kan kebanyakan sekarang kan yang terjadi pada saat sekarang ini, orang malu ketika orang tersebut ketahuan salah. Orang malu ketika orang tersebut merasa tidak sempurna. Misal, makanya anak-anak mudi sekarang itu berusaha untuk menutupi jerawatnya. Ya, berusaha untuk mengukir alisnya ya, berusaha untuk menempelkan bayangan-bayangan yang ada di hidungnya sehingga terlihat mancung seperti itu. Jadi kapan kita harus malu itu, Ustadz? Itu golongan pertama tadi itu, ada orang yang malu ketika dia merasa salah kemudian ketahuan. Ada yang merasa malu ketika dirinya tidak seindah, secantik, seganteng orang lain. Kemudian golongan kedua itu ada orang yang malu ketika karirnya mungkin tidak sama rata seperti kawan-kawannya bergaul dulu. Ketika jabatannya mungkin tidak terlalu tinggi, ketika mungkin kendaraannya biasa-biasa saja, ketika pakaiannya mungkin tidak branded, seperti itu. Dan ada lagi orang yang malu memang ketika dia merasa bahwa dirinya tidak mampu berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Malu ketika sudah balik tapi tidak mampu menjaga sholat. Malu ketika sudah balik tidak mampu menutup aurat dengan baik dan benar. Malu ketika menjadi pemuda yang tidak berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadi kapan kita harus malu itu, Ustadz? Malu yang benar itu adalah malu dalam artian golongan yang ketiga tadi. Itu malu yang baik. Orang sekarang, anak-anak muda sekarang ini banyak yang salah dalam mengartikan malu. Masih muda nih, bro ke masjid yuk pakai sarung. Ah, malu lah bro, masa masih muda pakai sarung? Nah itu, nantilah nunggu umur 40 tahun, emang masih hidup. Nah itu, ketika anak muda nih kita ajak, bro ayo ke pengajian yuk. Ah, malu lah, masa anak muda nongki gitu kan. Masa anak muda ikut pengajian, malu dong. Nah seperti itu, bukannya malu tapi tidak tahu malu. Nah itu tamparan keras bagi kita semua. Justru kita sebagai anak muda memang besok di akhirat itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada waktu itu. Pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun yushafi ibadati rabbi. Anak muda yang memang dari muda salatnya sudah istiqomah, sama orang tua sudah mulai berbakti,
sudah tahu menutup aurat dengan baik dan benar, mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh, mana yang haram untuk dilakukan, sudah tahu. Itu nanti anak muda yang mendapatkan naungan besok di akhirat. 7 golongan, salah satunya adalah anak muda tadi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak muda untuk sekarang ini jangan malu, nggak apa-apa bro, kita itu keren, berpenampilan keren, nggak apa-apa. Misal pakai lepis, selagi itu tidak membuka aurat, monggo, silahkan gitu. Orang yang pakai lepis, anak muda gaul, dia berpenampilan, tapi ketika seruan azan Allahu Akbar, pergi dia langkahkan kaki ke masjid. Itu baru. Kalau ada orang pakai jubah, anak muda, pakai sorban, pakai peci, lulusan pesantren, dengar suara azan ke masjid, dia biasa. Tapi anak muda minum di ngopi nih bareng-bareng teman, gaul penampilannya, ketika masuk azan isya, sholat dulu dia. Itu baru anak muda yang keren. Nah itu, jadi kita itu harus bisa menempatkan rasa malu itu tepat pada posisinya, jangan salah gitu. Harus bisa menempatkan posisi malu itu memang benar-benar malu yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Memang kadang kita ini adik-adik, setiap kita itu manusia pasti punya rasa malu, pasti. Karena memang rasa malu itu naluri, tapi karakter naluri itu dipengaruhi oleh 2 hal. Pertama, pemikiran, kedua rangsangan. Gitu. Ketika kita anak muda nih berpikir bahwasannya penampilan kita tidak sempurna, mungkin hidung kita kurang mancung, kulit kurang putih, wajah kurang glowing, ya, alis kurang terukir misalnya. Terus kita merasa malu atas fisik itu, maka kita beranggapan itu suatu hal yang buruk. Maka kita akan malu dalam hal tersebut. Tapi kalau kita punya pemikiran bahwasannya ketika kita kekurangan dalam fisik itu bukanlah suatu hal yang buruk, karena kita percaya bahwasannya fisik itu tidak ada kontribusi kita sama sekali. Itu adalah kode ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba yang katanya beriman kepada Allah hanya harus mampu menerima ketetapan tersebut dengan baik. Lapang dada, kemudian diiringi dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya, walaupun tidak terlalu putih tapi ada manis-manisnya. Ya, alhamdulillah ya, walaupun tidak terlalu mancung tapi ramah sama orang. Alhamdulillah ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi jangan malu punya badan yang pendek, karena rata-rata orang yang pendek lebih pintar daripada orang tinggi. Kenapa Ustaz katakan seperti itu? Kalau orang tinggi mau pasang bola lampu enak, orang tinggi kan tinggal ambil bola lampu pasang. Tapi orang pendek mikir dulu nih, otaknya jalan, ambil tangga dulu, ambil kursi dulu, otaknya pintar. Kalau orang tinggi nggak pakai mikir lagi. Makanya di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Jangan malu, tergantung pola pikir kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, tergantung rangsangan. Kalau kita anak-anak muda sekarang ini kan kita lihat artis-artis Korea, K-pop ya, idola-idola ya. Siapa itu adik-adik? Tolong sebutkan. Nah itu. Terus kita ngefans sama dia, kita mengidolakan dia yang putih, yang six-pack, yang mancung, ya, alisnya rapi. Terus kita bandingkan sama diri kita, maka di situ rangsangan yang sering kita tonton, yang sering kita lihat, terus kita bandingkan sama diri kita, maka sesuatu hal itu menurut kita baik, terus kita bandingkan sama diri kita, maka kita akan merasa malu karena tidak sesuai dengan apa yang kita bandingkan tadi. Orang tersebut ganteng, cantik, mereka jual badan untuk syuting, mereka aktor, artis. Lah kita TikTok bukan, Telegram bukan, artis juga bukan. Iya, mereka pun seperti itu, pakai biaya, punya modal, perawatan, pergi ke salon. Lah kita. Nah, seperti itu. Kita itu sebagai seorang mukmin, orang yang Islam, tidak memandang orang tersebut daripada wajah cantiknya, gantengnya, putihnya, tingginya, enggak. Dalam Islam kita diajarkan inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Orang yang paling baik di antara kamu itu adalah orang yang paling baik ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang tersebut mampu, masih muda kok mampu ya salat jamaah istiqomah ke masjid. Lah aku sama sekali nggak salat maghrib, jumatan pun jarang. Malu kita dengan hal tersebut. Oh, itu ada anak muda, gadis, mungkin masih belasan tahun, sama kita yang mungkin sudah umur 30-40 tahun, tapi kok mampu ya menutup aurat dengan baik dan benar. Malu, itu malu yang benar.
gitu. Jadi adik-adik kita itu harus tahu dulu nih kapan kita harus malu dan kapan kita harus pede gitu. Jangan salah menempatkan rasa malu. Baiklah pemirsa, alhamdulillah, masya Allah, senang sekali rasanya bisa berbincang-bincang, berdiskusi terkait tema kita pada malam hari ini. Bakalan nanti ada masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan menarik daripada adik-adik yang insya Allah akan kita kupas bersama-sama. Maka karena itu tetaplah bersama kami di Lensa Kolbu. Baik pemirsa Setia JKTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Lensa Kolbu. Masya Allah, tabarakallah. Pada kesempatan kali ini masih sangat menarik ya pembahasan kita mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu malu sebahagian daripada iman. Nah ini kita lempar lagi nih kepada adik-adik yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami mau bertanya nih Bang. Jadi gini nih kan, kami sebagai wanita menutupi rasa malu itu bagaimana sih? Apakah harus pakai gamis tiap hari atau pakai rok atau gimana sih Bang Ustadz? Oke, ya. Menutupi rasa malu itu gimana? Gini, memang kita itu malu itu kan dikatakan sebahagian daripada iman. Laki-laki maupun perempuan harus punya rasa malu. Laki-laki yang punya rasa malu baik, tapi perempuan yang punya rasa malu sangat baik. Jadi rasa malu itu jangan kita tutupi seperti itu. Jadi harus kita tunjukkan kepada orang, ini loh, memang saya pemalu gitu. Memang ini sifat saya pemalu, seperti itu. Bukan berarti ketika kita seperti tadi ya, pertanyaan awal-awal tadi, ketika kita baca Al-Quran rame, mungkin ketika kita memposting sesuatu hal yang baik ya di sosial media, mungkin menyebar ketika kita ngaji, terus kita unggah di TikTok, nah terus kita merasa malu. Enggak seperti itu. Jadi malu itu memang harus kita tunjukkan kepada orang-orang bahwasannya saya masih punya rasa malu. Karena memang malu itu adik, apalagi bagi seorang perempuan ya, mahal atau murahnya perempuan itu tergantung satu saja, hayaun, rasa malu. Jadi mahkota kalian itu ratu ada pada rasa malu gitu. Semakin tinggi rasa malu yang dimiliki oleh seorang perempuan, maka semakin tinggi pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin rendah rasa malu yang kita miliki, semakin merosot pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu malu itu jangan kita tutupi, harus kita tunjukkan. Saya pemalu ini. Oke, sudah. Tapi dalam artian di sini ada memang saatnya kita sebagai perempuan malu, tapi ada saatnya kita sebagai perempuan harus percaya diri. Kadang itu kita salah seperti itu. Misal kita ditunjuk sebagai pembawa acara atau pengisi acara, terus kita malu, grogi, tidak optimis, itu pesimis. Nah, itu yang harus dibuang. Jadi ketika kita mau tampil ke depan, jilbab sudah menutup aurat, mungkin pakai pakaian yang sopan, sudah di situ terkadang kita bukan malu tetapi mental yang kena. Nah, itu justru kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi mukmin yang optimis, harus mampu meletakkan dan memposisikan rasa malu itu dengan baik dan benar gitu. Makanya ada ahli hikmah itu mengatakan, yaitu Ali bin Abi Thalib, dia pernah berkata bahwasannya ada nih bro dik, 3 sifat ini tuh baik dimiliki oleh wanita tapi tidak baik dimiliki oleh kita sebagai kaum laki-laki. Yang pertama itu adalah sombong. Wanita yang sombong baik, kalau kita laki-laki sombong itu nggak baik. Kenapa Ustadz? Kalau wanita sombong nanti akan menimbulkan gengsi untuk ngechat cowok duluan, gengsi untuk video callan cowok duluan, gengsi mudah diajak jalan sama cowok, gengsi mudah akrab dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Itu perempuan. Tapi kalau kita cowok sombong, nggak boleh, nggak bagus itu. Kemudian yang kedua adalah kikir, bakhil.
pelit. Nah, itu kita laki-laki itu pelit, aib. Tapi kalau perempuan pelit, baik. Loh, kenapa Ustadz? Kalau perempuan pelit, nah dia tidak akan menuntut banyak sama pasangannya besok kalau sudah menikah. Dia akan jaga harta suaminya tadi, nggak boros dia. Tapi kalau kita cowok pelit, itu aib yang sangat-sangat buruk. Nah itu, makanya dari sekarang kita kalau ada cowok yang pelit, itu bukan cowok. Coba tanya, kamu cowok atau cewek? Jadi kalau cowok pelit, itu aib yang sangat luar biasa. Maka mulai dari sekarang cowok harus royal. Kalau belum punya pasangan, royal sama orang tua, sama temen. Itu besok kalau sudah punya pasangan, royal sama temen, itu pindahkan royal sama istri. Nah itu uang bulanan nih, misalnya 1 juta, satu bulan 15 juta misalnya ya. Dik, ini uang bulanan untuk kamu untuk jajan, untuk beli make up 15 juta. Kalau nggak habis aku tambah lagi kau. Itu amin ya gitu. Idaman banget sih, Bang. Mana tahu kan dapat pasangan yang mungkin orang kaya plus paham agama plus tidak kikir pelit. Nah itu, jadi cowok jangan pelit. Kalau cewek nah, bolehlah pelit-pelit. Nah itu, kemudian yang terakhir adalah penakut. Nah cowok jangan sesekali jadi cowok yang penakut. Nah itu buruk sekali didengarnya. Penakut nih yang dia tuh sebagai cowok. Tapi kalau cewek jadi penakut, afdol. Itu takut ketika diajak jalan sama orang yang tidak dia kenal. Takut ketika keluar rumah tidak menutup aurat dengan baik dan benar, kemudian dilihat sama orang yang bukan mahramnya, kemudian orang tersebut berniat jelek, jahat. Takut dia. Maka dia akan menjaga dirinya daripada suatu hal yang buruk-buruk atau sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cowok harus pemberani gitu. Ustadz, gimana sih Ustadz? Pemuda yang pemberani itu seperti apa sih Ustadz? Gitu. Pemuda yang pemberani ini bagi teman-teman yang ada di rumah, anak-anak muda, anak-anak lajang yang memang sudah bujang beneran, bukan bujang-bujang baru tumbuh ya. Itu anak muda yang pemberani itu adalah bukan mereka anak-anak muda yang menjemput pasangannya di gang jalan, kemudian ngajak jalan tanpa izin dari orang tua. Bukan anak-anak muda yang hanya mengajak jalan calon istrinya tapi tak kunjung dinikahinya. Anak muda yang pemberani itu bukan mereka anak-anak muda yang ngajak anak orang pacaran tanpa tujuan. Tapi anak muda yang pemberani adalah anak muda yang berani datang ke rumahnya, ketok pintunya, jabat tangan bapaknya sambil katakan, "Pak, saya suka sama anak bapak, saya kepingin ibadah." Nah itu Ustadz, ini Ustadz kami yang di studio nih Ustadz, masih bujang-bujang kecil nih Ustadz. Kan kami ini ya namanya anak muda ya, mustahil lah anak muda tidak punya rasa cinta. Memang kita sudah memang sifat manusia itu rasa cinta. Itu boleh kita jatuh cinta. Bagaimana Ustadz kalau kita anak muda, masih masa-masa SMK, masih masa-masa kuliah, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, boleh kita ungkapkan, "Aku suka sama kamu," tapi setelah ungkapkan tinggalkan. "Aku suka sama kamu." Gini adik-adik, "Aku suka sama kamu, tapi besok nunggu aku sudah di posisi yang tepat. Karirku sudah baik, aku sudah siap mental, lahir, batin, aku datang ke rumahmu." Kalau dia memang jodoh kita, dia akan tunggu kita. Itu. Tapi jangan komunikasi tiap minggu, jalan tiap minggu, nonton tiap minggu. Nah, ini yang salah. Kalau kita jatuh cinta, ungkapkan. Itu anjuran Islam. Kalau suka sama seseorang, itu cinta itu indah, bro. Ya, cinta itu suci. Tapi kita yang mengotori cinta. Tapi kita terkadang salah dalam menyikapi cinta itu. Pembuktian kita cinta itu salah terkadang seperti itu. Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai seorang perempuan yang katanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian perempuan harus pandai-pandai menjaga rasa malu itu. Karena mahal atau murahnya kalian itu tergantung rasa malu itu. Perhiasan perempuan itu cuma rasa malu. Percuma kalian pakai perhiasan, pakai emas, pakai berlian, pakai wewangian, glowing wajahnya, cantik hidungnya mancung, tapi tidak punya rasa malu, tidak ada perhiasan sedikit pun. Mahkotamu itu jatuh, ratu. Nah, itu. Jadi tergantung kalian. Perhiasan perempuan adalah rasa malu.
mahkota kalian adalah rasa malu. Kalian pengen mahkota itu tetap tercantap di kepala kalian atau jatuh bahkan hilang mahkota tersebut, tergantung kalian. Laki-laki tadi ingat, jadi laki-laki aib punya 3 sifat tadi: sombong, kikir, kemudian penakut. Jadi laki-laki yang gentleman. Oke. Baik pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, Masya Allah tabarakallah, semakin seru ya pembahasan kita pada malam hari ini terkait tema kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, masih ada segmen berikutnya. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lensa Kolbu. Nah, kita kembali lagi nih membahas terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu malu sebahagian daripada iman. Nah, kita lempar lagi nih kepada teman-teman yang hadir di studio yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jadi saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Saya punya kawan-kawan yang nakal, tapi pas waktu sholat saya tuh pengen ngajak mereka sholat, tapi saya ini punya rasa segan gitu. Apakah itu termasuk rasa malu? Itu termasuk rasa malu karena segan tadi ya? Iya. Nah, oke. Ketika kita punya teman circle bestie ya, ketika kita sedang nongkrong kemudian terdengar suara azan, terus kita mau menegur dia, mengajak dia sholat, apakah itu termasuk sebahagian daripada rasa iman atau enggak Ustadz? Termasuk banget bro. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus segan? Apakah kita harus malu? Justru di situ kita harus menunjukkan rasa keberanian kita untuk menegur teman kita. Gitu. Jadi malu itu posisinya bukan pada waktu itu. Itulah kadang itu anak muda itu salah dalam mengartikan malu. Masa anak muda masih muda kok sholat jamaah ke masjid, masih muda kok ketika dengar azan buru-buru ke masjid, ke musola itu. Jadi harus seperti itu. Makanya kita dalam pertemanan itu, adik-adik, kita itu harus cari circle yang benar gitu. Jadi ketika kita berteman, kita nilai dulu nih, aku berteman sama dia itu mengalami kemajuan, banyak baiknya atau banyak buruknya, banyak mudorotnya atau banyak hikmahnya. Seperti itu. Kawan itu sangat penting bro. Pernah enggak dengar kata-kata ketika kita berteman sama orang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut harum. Tapi begitu kita berteman sama tukang besi, maka bau besi itu pun akan melekat dalam diri kita gitu. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Itu kata Rasulullah SAW. Teman, makanya kita dalam berteman itu harus cari teman yang memang bisa menuntun kita, bisa menyambut kita ketika kita jatuh, bisa mengangkat kita ketika kita sedang dalam posisi down, seperti itu, bisa memotivasi diri kita, bisa membuat kita optimis. Kadang-kadang kita ini anak muda sekarang ini banyak yang berteman dalam pertemanan itu toksik. Seperti itu. Apa itu toksik? Teman yang beracun. Yang namanya racun itu pasti mematikan. Namanya racun itu pasti tidak baik, harus kita hindari. Misal seperti adik tadi, ketika sedang ngumpul nongkrong dengan teman-teman adik, begitu dengar azan nih, adik rasa-rasa segan pengen menegur dia. Mungkin kau nih sok-sokan nian alim, kau nih sok soleh nian, kan gitu. Takut diutarakan seperti itu sebenarnya bukan urusan kita. Kewajiban kita mengajak teman-teman kita seperti itu. Jadi kalau teman kita itu memang ya memang itu bukan cuma kamu saja yang mengalami, saya juga mengalami. Tapi bagaimana Ustadz supaya teman kita itu tidak tersinggung dengan ucapan kita? Bagaimana cara mengajaknya? Nah, cara mengajaknya itu yang baik. Seperti apa Ustadz? Jangan ngajak bro udah azan, balik ke masjid. Jangan seperti itu bro, udah azan, mending kita sholat dulu yuk. Nah itu bagus. Atau kita mungkin di sana ada teman-teman kita yang mungkin beda agama, ngomongnya yang baik juga. Bro, aku ke toilet bentar ya, gitu. Nanti dia bakal ngerti, lama bener
ke toiletnya, oh tahu-tahu oh iya itu loh, pasti dia sholat dulu. Nah seperti itu. Kita itu dalam berteman memang kita itu salah kadang itu kalau kita ngajak secara mulut itu kita agak segan. Memang itu bukan cuma kamu yang mengalami, saya juga mengalami. Tapi dalam Islam dakwah itu bukan cuma dalam mulut saja, lisan saja. Dakwah dengan perbuatan. Seperti apa? Kan kamu sering tuh nongkrong sama teman-teman kamu. Begitu kamu nongkrong jam 12:10, kamu kok pergi pamitannya ke WC. Berkali-kali itu terulang, oh pasti dia tahu. Oh pasti dia ini sholat, pasti dia tahu. Sekali oke dia nggak tahu. Itulah yang dikatakan dakwah dengan perbuatan. Pasti akan mengena, pasti akan sadar lebih kena lagi. Seperti itu. Jadi anak muda itu dakwah itu bukan cuma seperti saya ini mungkin, bukan cuma di atas mimbar saja, bukan cuma ketika kita ngisi pengajian saja, enggak. Dakwah itu mengajak kebaikan, bukan cuma di atas mimbar, bukan cuma di masjid, enggak. Ketika kita mampu mengajak teman kita, bro, aku lihat kamu cantik banget loh kalau pakai jubah mungkin ke masjid gitu. Kau nih kayaknya cantik banget lah kalau pakai jilbab. Coba lah pakai jilbab. Nah, dipasangin jilbab, masya Allah, lebih cantik dari aku. Nah, seperti itu. Jadi jangan ketika kita ini berteman ya adik-adik, ada teman kita yang mungkin nggak pakai jilbab ya. Terus jangan kita tegur, pakailah jilbab kau nih, masuk neraka kau nih, itu dosa. Jangan seperti itu. Puji dia. Aku lihat kau ini cocok lah pakai jilbab. Coba dulu. Cantik nian kau ini pakai jilbab. Nah, akhirnya merasa tersanjung, akhirnya mau dia. Jangan kita tegur seperti tadi itu. Ayo ya udah salat. Jangan marah kita. Nah, gitu. Makanya kita dalam bergaul dalam Islam itu cari circle yang baik, yang mengajak kita bisa optimis, bangkit, percaya diri, itu yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah, meluruskan kita ketika kita bengkok. Karena pertemanan itu sangat berpengaruh di tamatan pesantren nih. Berapa banyak mahasiswa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun nih tinggal di pesantren. Begitu dia lulus pesantren, kuliah ke kota dia, tinggal di kosan, berteman sama orang-orang yang tidak pernah sholat, kumpul dengan teman-temannya yang tidak pernah belajar agama, akhirnya ilmunya hilang. Seperti itu, karena sering duduk kumpul dengan orang-orang yang tidak paham agama. Coba bayangin kita kumpul duduk dengan orang-orang yang tidak paham agama, ketika mau sholat seperti tadi pasti segan kan, mau pamitan sholat kan, segan. Tapi begitu kita kumpul dengan orang-orang yang memang tidak pernah tinggal sholatnya, kita enak ngomongnya, bro, udah azan bro, oh iya, ayo sholat dulu. Teman sangat berpengaruh. Baik buruknya diri kita itu bisa dinilai daripada teman kita. Misal nih, kamu berteman sama seorang ustadz, oh iya dia itu ya temannya ustadz ini, pasti orang lain menyangka, oh pasti dia anak baik nih gitu. Tapi kalau kamu oh dia itu temannya itu loh preman yang sering malai di simpang itu, oh sudah pasti orang berpikiran jelek juga. Nah seperti itu. Di sini saya tidak membandingkan pertemanan ya, silahkan kita berbaur sama orang yang mungkin tidak seperti kita, tapi gunakan di sana dalam berdakwah. Jangan kita yang tertarik, tapi kita yang menarik. Seperti itu. Kalau teman-teman yang toksik, gimana Ustadz, gimana Bang? Batasi pergaulan. Dekat, tapi jangan terlalu dekat. Itu. Kenal, tapi jangan terlalu kenal. Masuk, tapi jangan terlalu masuk. Seperti itu. Karena pertemanan sangatlah penting. Gitu. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita mengenai topik kita pada malam hari ini. Sudah paham ya adik ya? Tadi ya. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus punya rasa malu yang tinggi, terutama bagi perempuan. Wajib perempuan punya rasa malu. Semakin mahal perempuan, maka semakin tinggi pula rasa malunya. Tapi semakin murah perempuan, semakin rendah pula rasa malu yang dimilikinya. Maka kalau pengen jadi wanita yang mahal, berkualitas, spesial, tingkatkan rasa malu. Malu ketika nelpon cowok duluan, malu mudah diajak jalan sama cowok yang baru kenal, malu ketika pengen disentuh sama cowok, mau disentuh sama cowok yang bukan mahramnya gitu. Jadilah wanita yang mahal dengan cara meninggikan rasa malu. Begitupun kita sebagai seorang laki-laki wajib juga punya rasa malu, karena malu adalah sebahagian daripada. Baik pemirsa, itu tadi tema kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di studio maupun jamaah yang di rumah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas rasa malu kita, kita tinggikan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rasa malu itu akan mengantarkan kita sebagai mukmin yang beriman, dan iman itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus saksikan Lensa Kolbu
hanya di hari Kamis jam 8 malam. Jangan sampai ketinggalan hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.